ditanya bagaimana perasaan saat diobservasi oleh kepala sekolah, tentunya setiap guru pasti pernah lah ya diobservasi oleh kepala sekolah atau yang lainnya. Yang pastinya ketika kita diobservasi itu ada perasaan takut, ada deg-degan, ada juga khawatir, ada juga perasaan untuk bagaimana memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya sehingga mendapatkan tanggapan baik juga oleh si kepala sekolah, seperti itu. Pengalaman saya saat observasi, terlebih dahulu kan ada jadwal untuk observasi tersebut. Kemudian ada kesepakatan juga antara kepala sekolah dan dengan saya. Walaupun ada kesepakatan tersebut, namun ketika diobservasi di kelas itu pasti ada rasa tegang, rasa khawatir, gugup juga karena kita sedang dinilai saat pembelajaran kita di kelas. Nah, itu sebelumnya. Dan ketika setelah observasi itu adalah refleksi, bagian refleksi dari kepala sekolah kepada saya tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi. Nah, ada yang diperbaiki, dipertahankan, dan ada juga yang harus ditingkatkan. Supervisi yang ideal menurut saya itu, pertama, ada beberapa poin. Yang pertama itu harus menyiapkan perencanaan yang baik dan matang. Nah, itu penting. Yang kedua adalah adanya kolaborasi antara supervisor atau kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisi tadi. Yang ketiga adalah untuk melakukan penilaian dari seorang supervisor itu harus objektif, jujur. Nah, yang keempat adalah refleksi. Jadi setiap akhir dari supervisi yang dilakukan itu harus melakukan refleksi yang dilakukan secara transparan. Terus yang kelima, hasil supervisi itu dilaksanakan berkelanjutan, tujuannya agar dapat meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Menurut saya sih itu. Jika saya menjadi seorang kepala sekolah dan disuruh menilai rekan guru saya dengan angka yang ideal dari 1 sampai 10, maka saya memilih angka 7 saja. Sebab saya merasa saya masih punya kekurangan, terutama dalam melakukan penilaian terhadap rekan guru saya yang mungkin terkadang tidak objektif dan sebagainya, melihat dari latar belakang dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah kelemahan saya, sehingga saya memilih skalanya atau nilai yang saya ambil ya di kisaran angka 7 lah, seperti itu. Aspek yang dibutuhkan untuk mencapai situasi ideal itu, menurut saya yang pertama adalah kita harus memiliki referensi tentang supervisi akademik dan menjadi supervisor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah praktik baik mengenai supervisi akademik dari kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Yang ketiga adalah identifikasi kompetensi diri. Ya, identifikasi kompetensi diri kita, kemudian orang lain juga. Dan yang keempat adalah berpikir untuk memperdayakan orang lain. Nah,
Dan yang kelima adalah keterampilan kolaborasi yang baik. Itu adalah bagaimana kita menciptakan situasi yang ideal dengan cara-cara seperti itu. Demikian. Tentunya yang diharapkan dari pembelajaran modul ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri terkait dengan pembelajaran coaching, yang tujuannya untuk dapat menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah meningkatkan paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi untuk meningkatkan kompetensi dari rekan sejawat. Seperti itu. Kegiatan yang saya harapkan dalam modul ini, yang pertama penerapan praktik komunikasi dan bagaimana cara kita berpikir tentang sistematika untuk melakukan coaching. Yang kedua adalah materi yang diharapkan dari modul ini, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan yang ketiga, manfaat yang diharapkan dari pembelajaran modul ini, yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi guru terkait kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta meningkatkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian.